Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang sudah menjalankan sebagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nikah, ia sudah memiliki istri dan sudah memiliki suami, jadilah pasangan keluarga. Tentu sewajarnya, selayaknya pasangan ini ingin mengharapkan hadirnya seorang buah hati atau anak. Tidak lengkap rasanya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, ya walaupun mungkin sudah terpenuhi segala macamnya, ya banyak harta, banyak materi, apapun yang diinginkan bisa terrealisasi misalkan. Akan tetapi jika tidak ada seorang anak, jika Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan anugerah berupa buah hati atau anak, maka belum lengkap rasanya kebahagiaan yang dialami oleh pasangan suami istri. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan karunia, anugerah kepada pasangan suami istri berupa anak, maka kebahagiaan akan bertambah. Maka kebahagiaan akan lengkap rasanya bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun demikian perlu kita ketahui bahwasannya di samping anak atau buah hati ini merupakan anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Satu yang perlu kita ketahui adalah anak itu merupakan amanah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib hukumnya sebagai orang tua untuk menjaganya. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya ma'asyiral muslimina, man razaqahullahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, fa innaman allama waladahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi kadza fi riyadis shalihin. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang muslim, man barang siapa orangnya, rozaqahu, yaitu yang telah memberi rizki padanya. Siapa? Allahu ta'ala, Allah yang maha luhur. Diberi rizki biwalatin, dengan seorang anak.
Fa'alaihi maka wajib baginya, wajib bita'dibihi untuk mendidik akhlak kepadanya, wa ta'limihi dan mengajari ilmu pengetahuan padanya. Fa innaman maka sesungguhnya orang allama yang mengajari ilmu waladahu terhadap anaknya, wa addabahu dan mendidik akhlakul karimah, rozaqahu maka memberi rizki padanya siapa? Allahu Allah, diberi rizki syafa'atahu berupa syafaatnya seorang anak. Waman barang siapa orangnya taroka yang meninggalkan waladahu terhadap anaknya jahilan dengan keadaan bodoh, karena maka ada apa kullu dzambin tiap-tiap dosa amilahu yang anak melakukannya, adanya itu alaihi ditanggung juga bagi orang tuanya. Kada seperti itulah keterangan fi Riyadhis Shalihin tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjelasan hadis tersebut junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah keterangan kepada kita tentunya selaku umatnya. Apa di situ penjelasannya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah rizki kepada orang tua, maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk mendidik akhlak, wajib bagi orang tuanya untuk mendidik ilmu-ilmu pengetahuan. Sebab barang siapa orangnya yang mau mendidik akhlak yang baik kepada anak-anaknya, memberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki berupa syafaat daripada anak-anaknya. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak dididik akhlakul karimah, tidak dididik ilmu pengetahuan terutama ilmu agama, sehingga kelakuannya tidak karu-karuan, sehingga tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak tahu, bodoh, cuek bebek orang tua yang gak peduli tentang pendidikan dan akhlak kepada anak-anaknya, maka sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya akibat tidak dididik, tidak dikasih ilmu pengetahuan dan tidak diberi akhlakul karimah oleh orang tuanya, maka dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu pun juga ditanggung oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan anugerah kepada kita, misalkan selaku hambanya diberi sebuah anugerah buah hati, anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka wajib bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk mengajari akhlakul karimah kepada anak-anak. Di samping itu pula juga sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab jikalau kita membiarkan anak-anak kita terlantar tanpa diberikan contoh atau ilmu, tanpa diberikan contoh akhlak yang baik dan tidak dididik ilmu-ilmu agama atau ilmu yang lainnya, maka dosa-dosanya kita semua pun juga ikut menanggungnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi jikalau kita berusaha semaksimal mungkin anak diajari akhlakul karimah,
anak dididik, diajari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga anak tersebut bisa berbudi luhur, memiliki karakter yang baik, sopan santun, berilmu agama yang tinggi, ahli beribadah. Insya Allah orang tua semacam ini pun juga akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari anak-anaknya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya kita sebagai sesama manusia, ketika ada orang menitipkan barang di rumah kita, ketika kita sudah siap menerimanya titipan tersebut, maka wajib tentunya bagi seorang yang menerima titipan tadi untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ketika Allah telah memberikan sebuah amanah kepada hambanya, menitipkan 1, 2, 3 atau lebih seorang anak, maka wajib bagi orang tua untuk menjaganya, untuk merawatnya, diberi nafkah yang baik, dikenyangkan dengan rezeki yang halal, dididik semaksimal mungkin, diajari akhlakul karimah supaya menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka ketika itu terjadi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho, dan insya Allah Allah akan memberikan syafaat melalui anak-anaknya yang saleh dan salihah. Tetapi sebaliknya, layaknya pula sebagai seorang hamba biasa, ketika dititipi sebuah barang oleh seseorang, lalu kita menerimanya dan tidak kita jaga. Dititipin motor, tiba-tiba waktu dititipkan masih bagus, tahu-tahu mau diambil, spionnya pecah misalkan. Tahu-tahu knalpotnya rusak, tahu-tahu bannya sobek, bocor, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Tentu wajar sebagai seorang yang menitip akan marah dan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Dan tentunya seorang yang menitipkan akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang dititipi. Begitupun pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memberikan sebuah amanah, anugerah, buah hati berupa anak, dititipin 1, 2, 3 anak, nggak dijaga, nggak dididik, nggak diberikan pendidikan akhlak yang baik, diamanahin anak 3 misalkan atau lebih, yang 1 nggak sholat, yang 1 suka mabuk, yang satunya lagi suka judi, yang satunya lagi suka nyolong, satunya lagi durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Jika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan anak kepadanya akan murka, baik di dunia ini, terlebih-lebih kelak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, terutama yang sudah memiliki anugerah amanah berupa anak, mari sama-sama kita syukuri, mari sama-sama semampu kita, sebisa kita didik akhlak yang baik, kita ajari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jika kita tidak mampu, maka serahkan kepada orang yang mampu, serahkan kepada seorang ustadz, seorang kiai, antarkan ke pondok pesantren misalkan, agar dididik sepenuhnya oleh guru-guru yang mumpuni dalam bidang ilmu dan akhlakul karimah. Insya Allah, jikalau sebagai orang tua betul-betul ada niat untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, misalkan di pesantrenin, kemudian dibiayain dengan rezeki yang halal,
Didoakan pula, terutama doa seorang ibu tiap malam mungkin. Itu semuanya akan menjadi sebab anak-anak yang dimiliki, menjadi sebab jadinya syafaat kepada orang tua yang memilikinya. Sebab anak-anak yang solih dan solihah ini merupakan sebuah anugerah dan bisa memberi syafaat, pertolongan kepada kedua orang tuanya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya buah hati atau keturunan yang salih dan salihah, hingga kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.